Prestasi hebat di UIN, cerita seru bikin happy, berbicara inspiratif, di Alinea semua positif. Hai, selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Mahasiswa Unrada Intan Lampung bisa student extend ke Taiwan. Wah, kok bisa ya? Apa sih rahasianya? Untuk itu, episode kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa Unrada Intan Lampung yang super keren dan telah berhasil mengikuti program student exchange ke Taiwan. Ini dia Jeffrey Hussein. Alinea setiap Jumat, info kampus buat dirimu. Berinspirasi dengan cerita mahasiswa penuh karya. Hai Jeffrey. Hai Miss. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, masih jet lag nggak nih pulang dari Taiwan? Lumayan ya. Ada justru culture shock lagi kali ya ke Indonesia. Iya. Apa nih kira-kira yang ngebuat Jeffrey culture shock pas balik ke Indonesia? Pas balik ke Indonesia itu kan Jakarta kan Miss, ke airport Jakarta. Terus kan di Taiwan itu udah masuk musim dingin Miss, sudah dingin banget Dingin di Taiwan banget, ya. oke. Pas datang sampai ke Indonesia itu di Jakarta kayak ada angin panas itu nabrak gitu. Kayak kok tiba-tiba Iya, kok panas banget. Oh, Malah itu benar-benar. di hari Jumat kan biasanya Jumat tuh kan panasnya itu kayak double dari hari-hari sebelumnya kan Miss. Oke, benar-benar jadi kok cuaca ya mungkin jadi dingin banget tiba-tiba Iya, kok panas panas banget. gitu. Oke. Tapi sekarang udah mulai mungkin menyesuaikan Udah, lagi ke Lampung ya. Lebih dingin dari Jakarta dikit lah ya. Iya, Lebih dingin. Oke, kita hari ini mau bahas pengalaman Jeffrey nih di Taiwan, gimana sih sebenarnya di sana. Nanti kita bakal bincang-bincang seru, tapi teman-teman lainnya pasti juga mau kenalan sama Jeffrey. Nah, silakan kenalan dulu. 你好，我是 Jeffrey Hussein，我来 Indonesia. Halo semuanya, saya Jeffrey Hussein, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, semester 6, jurusan Bahasa Inggris. Kali ini saya di semester 7. Oh, oke, ternyata Jeffrey masih muda ya. Maksudnya bukan semester yang udah akhir-akhir banget nih. Oke, Jeffrey, ini kan kita ngomongin student exchange. Nah, sebenarnya student exchange itu apa sih? Apakah cuman sekedar beberapa hari di sana gitu? Mungkin boleh diceritakan. Student exchange di Taiwan ini kebetulan 1 semester, Miss. Jadi di sana itu Jeffrey full, kan Jeffrey berangkat itu kebetulan di semester 5, masuk di awal semester 5 itu. Jadi 1 semester Jeffrey di Taiwan gitu, belajar tentang budaya, belajar untuk bahasa Taiwan nggak seberapa mempelajari sih Miss di sana, karena kan Jeffrey mahasiswa internasional, jadi jurusan Jeffrey juga kebetulan bahasa Inggris di sini. Jadi di sana juga Jeffrey ngambilnya bahasa Inggris walaupun sastra. Walaupun sastra, tapi mungkin rumpunnya jadi lebih banyak gitu kan, Iya, keilmuannya. iya. Oke, jadi intinya belajar tapi di Taiwan Iya, ya, belajar. kuliah tapi di Iya. Taiwan. Oke, nah terus kenapa sih Jeffrey ini mau ikut student exchange gitu kan, dari sekian banyak program mungkin yang Iya. kita punya ya. Kenapa, motivasinya apa gitu? Kebetulan itu kayak ada cerita lucu gitu loh Miss, di tahun 2023 akhir, itu bulan 11 tepatnya. Waktu itu pagi-pagi banget ada dosen Jeffrey namanya Miss Isti Koma. Miss Isti ini ngechat Miss Jeffrey minggu depan berangkat ya ke Uzbekistan, katanya kayak gitu, ikut international meeting student gitu. Ya. Bahasnya tentang salah satunya environment kalau nggak salah. Oke. Ya, tentang lingkungan. Nah, udah kalau Jeffrey kalau siap, kata Miss Isti, silahkan hubungi orang tuanya, nanti paspornya kasih ke saya tunggu, kata Miss Oke. Isti. Terus di jam 7, 1 jam kemudian tuh Miss Isti tuh nelpon lagi, Jeffrey, saya minta paspor kamu sekarang. Padahal Jeffrey itu nggak ada paspor, Miss, karena kan belum pernah ke luar Punya. negeri. Oke. Akhirnya dengan berat hati, kata Miss Isti dengan berat hati, Jeff, kamu Belum dulu ya, katanya, karena ternyata kampus kita UIN itu mintanya hari itu juga, Miss. urgent Iya. mungkin ya. Oke. Jadi Jeffrey nggak ada kesempatan lagi walaupun 1 hari untuk buat Paspor. karena mau beli ini Miss, tiket Iya. untuk ke sana. Jadi ya udah nggak dapet. Jadi kayak
sakit banget. Terus Itu baru kayak sedikit down ya mungkin ya dari situ iya, ya. kayak baru 1 jam dikasih seneng sama Tuhan, kayak Terus langsung tiba-tiba kecewa, nggak jadi nggak gitu. jadi. Oke. Tapi alhamdulillahnya Jeffrey coba, kayak Jeffrey doa gini Miss, kayak ada doa itu kayak kan diksi berdoa itu kan meminta kan. Kalau Jeffrey itu pakainya kayak maksa Tuhan untuk gimana caranya, ya Allah saya harus dapat ini tahun nih, depan nih. Oke. Kayak Jeffrey itu doanya gini, ya Allah, kalau misalnya setiap doa yang saya langitkan ini tak kunjung Engkau kabulkan, lantas kemana lagi saya harus meminta, kayak Iya, Jeffrey iya. itu. Tapi alhamdulillah kayak Tuhan berkehendak gitu, kayak alhamdulillahnya Jeffrey di tahun berikutnya, tahun 2024 itu Jeffrey bismillah daftar. Kan di 2023 itu kan tanpa tes kan Miss, kayak langsung jalan gitu, karena iya. sudah ditunjuk sama UIN sama Miss Isti. Terus di 2024 walaupun harus seleksi, ya udahlah bismillah. Jeffrey hubungi ayah ibu, Bu, ayah Jeffrey mau kayak ini, doain. Dan alhamdulillahnya nunggu 2 bulan kemudian, alhamdulillah Jeffrey keterima sih Miss. Oke, finally ya. Iya. Prosesnya mungkin lebih panjang, Panjang. tapi ternyata terbayarkan gitu kan. Oke, nah boleh diceritakan dari proses yang 2 bulan tadi itu, Jeff. Nah, boleh cerita gimana sih tahapan-tahapan seleksinya? Untuk tahapan seleksinya itu, yang awal itu seleksi berkas Miss, pemberkasan dulu. Nah, waktu itu kami nge-apply pemberkasannya, terutama harus ada paspor. Oke. Kalau visa dari UIN emang ada visa, student visa gitu. Student visa. Iya. Terus transkrip nilai minimal itu IPK-nya nggak boleh di bawah 3,50. Oke. Terus yang susah itu menurut Jeffrey TOEFL sih Miss. Oh, TOEFL. TOEFL. Harus berapa itu TOEFL? Harus 450. 450. Iya, 450. Setelah pemberkasan kami ada seleksi lagi, wawancara Miss sama pihak pusat bahasa. Wawancara. Waktu itu Jeffrey nggak yakin karena ternyata ada mahasiswa UIN yang udah pernah ke luar negeri gitu Miss. Aduh, Oh, kayak, saingannya iya, yang udah saingannya pernah keluar negeri. ketat-ketat. Terus yang dari angkatan Jeffrey tuh minim banget Miss. Oh ya, karena Iya, Jeffrey masih semester empat termasuk semester waktu muda itu ya. daftarnya. Iya, betul. Kok ada semester udah ada yang semester 6. Enam. Aduh, kayaknya kakak-kakak tingkat ini deh yang diprioritasi untuk ikut. Secara TOEFL juga kebahasaannya kan kakak-kakak ini mungkin lebih jago nih bahasa Inggrisnya, kayak udah minder duluan Miss ngelihat. Oke. Tuh, jadi tapi ya Jeffrey tetap positif, bismillah, kalau misalnya belum dikasih juga ya udahlah. Kalau sekarang mungkin jadi lebih pasrah gitu Iya, ya, pasrah aja. karena ada proses itu tadi dan Iya. Jeffrey jadi lebih bisa menerima. Iya. Nah, kan keterima nih Jeff, gimana perasaannya waktu kok aku keterima gitu? Iya. Gimana? Kebetulan pas pengumuman itu Jeffrey itu kebetulan pengumuman lagi di tukang jahit ternyata Bis. Lagi di tukang jahit dekat ya belakang kampus lah. Lucu banget Jeffrey pas ngelihat kok nggak ini ya, kok Jeffrey itu sambil ngambil pakaian sambil mantau handphone gitu Miss. Kok nggak ada pengumuman ya dari IO UIN. 5 menit enggak, 10 menit enggak. Itu udah hampir setengah jam itu kok Padahal nggak hari ada. itu jadwal pengumuman. Oke. Pas Jeffrey udah mau pulang dari konveksi itu, tempat jahit itu, ketemu Jeffrey langsung kayak lemes duduk, kayak nangis, diliatin sama ini kan Miss, Iya, diliatin Mbak, sama tukang tukang jahitnya. jahitnya. Kenapa Dek? Kok nangis? Oh, enggak Pak, cuman Jeffrey kayak mau malu gimana tapi nggak bisa nahan nangis gitu. Karena congratulations Jeffrey gini. Alhamdulillah Lulus ya. Iya. Dari berapa peserta itu kalau boleh tahu? Jeffrey kurang tahu sih Miss berapa peserta, tapi lumayan banyak. Banyak. Iya. Dan yang keterima jumlahnya cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Oke. Dan suatu berkah banget ya Iya, pokoknya buat Jeffrey. Nah, terus waktu udah pengumuman itu menurut Jeffrey ada faktor tertentu gak sih Jeffrey itu, misalkan mungkin apa doanya Iya. atau mungkin macam kan ada faktor X Iya, yang kita iya. nggak tahu gitu ya. Nah, kira-kira apa nih Jeff? Mungkin ya kalau flashback lagi di tahun 2023 kemarin kan Jeffrey ditelepon Miss Isi itu kebetulan lagi tidur
pagi, Miss. Kan kita kan emang nggak diperbolehkan ya, Mas kan Nggak diperbolehkan untuk tidur pagi ya, Miss betul. ya. Kalau kata orang kan Menolak nanti rezekinya rezeki, dicatok betul. yang lain gitu. Mungkin Jeffrey belajar, oh mungkin Tuhan ini ngelihat, oh ini hamba saya ini nggak tidur pagi lagi nih, ya udahlah ini kesempatannya untuk dia. Dia juga udah semakin kayak, kan dari situ Jeffrey tuh semakin kayak udahlah nggak tidur pagi lagi, takutnya diambil lagi rezekinya. Takutnya kayak tadi kurang cepat Iya. jadi ini kan. Ya kan akhirnya mungkin faktor doa, terus orang tua sama support juga dari dosen-dosen PBI, Miss. Alhamdulillah. Kayak ya mungkin juga faktor keikhlasan Jeffrey akhirnya yang kemarin mengikhlaskan yang Iya, kemarin kan iya. ya. Oke, nah mungkin ada tips and trick tertentu nggak biar siapa tahu ada program lagi gitu yang bisa dikasih sama teman-teman lainnya? Kalau tips and trick sih mungkin pelajari TOEFL ya, Miss. Di TOEFL. susah itu ya TOEFL itu sama komunikasi kayak misalkan kita kalau misalnya mau ke luar negeri kan ketemu sama mahasiswa internasional, pasti kan ngomongnya bahasa Inggris kan, Inggris. Miss. Karena kan bahasa Inggris kan bahasa internasional. Mungkin sosialnya kayak suka berorganisasi, suka ketemu sama orang banyak gitu. Jadi terjalin komunikasi. Jadi kita pede-pede aja gitu, Miss. Oke, Iya, mental mungkin mentalnya, ya. Oke, iya. ada juga mungkin kalau secara wawasan dia oke, tapi Iya. ternyata mental Iya, nih mungkin gitu di ya. situ. Oke, jadi persiapkan juga mental ya. Mental. Dan pastinya mungkin administrasi yang Jeffrey sebutin di awal tadi sih. Jangan sampai nggak ada administrasi paspor kayak Iya. tadi ya, Jeff. Itu penting banget kalau kita punya cita-cita pengen exchange gitu ya. Oke, seru banget teman-teman cerita dari Jeffrey. Tapi kita masih mau ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi setelah yang satu ini. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN, Raden, Intan, Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN Raden Intan Lampung. Hai, kembali lagi di Alenia, tentunya bersama saya Nazratul Uyun dan juga Jeffrey. Kita masih bahas tentang student exchange di Taiwan. Nah, kalau boleh tahu kemarin tuh berapa lama sih di sana, Jeff, gitu, di Taiwan? Untuk di Taiwan kemarin student exchange-nya Jeffrey 1 semester, Miss. Satu semester tuh berapa bulan? 4 bulan di 4 sana, bulan. 16 pertemuan. Oke, kenyang banget ya di sana. Kenyang. Mau balik lagi nggak ke sana, Jeff? Maksudnya mau mengulang kuliah lagi di sana gitu? Ya kalau diizinin sama orang tua Jeffrey pengennya di sana lagi. Pengen karena, di sana lagi. Ya senyaman itu Miss Taiwan ternyata. Oke, ternyata senyum. Iya. Aku sempat kepoin lah ya kegiatan-kegiatan Jeffrey di Taiwan. sana. Kayaknya pemandangannya bagus-bagus Iya, ya, Jeff. Maksudnya kayak wow, kayaknya indah sih Iya. gitu. Jadi pengen balik lagi ke sana Iya, ya. pengen banget. Oke, nah benefit apa nih yang Jeffrey dapetin di sana mungkin selama kuliah gitu? Mau itu dari kampus sananya atau juga dari kampus kita sendiri? Kalau dari kampus Jeff di sini di UIN, Jeffrey dapat kayak LOE gitu, Miss. Kayak dapat kan apa namanya, dapat perjanjian pertukaran pelajar gitu dari UIN. Setelah itu dapat support juga dari rektor, khususnya dari apa namanya Kaprodi Jeffrey di jurusan bahasa Inggris, dari terutama sih pembimbing Jeffrey si Miss Isti. Itu Oke. selalu support kami untuk Berarti makasih banget ya buat makasih banget Miss sama Isti Miss ya. Isti. Oke. Kalau misalnya benefit dari di Taiwan di Tonghua University ini Jeffrey dapat student certificate Oke. ya. Terus Jeffrey juga dapat kurs gratis belajar bahasa Mandarin di sana. Di sana. Iya. Oke. Jadi sekarang udah bisa sedikit-sedikit Oh, berarti sedikit. bahasa Mandarin. Oke, terus apa lagi nih? Benefitnya juga ketemu sama temen-temen dari kebetulan Jeffrey satu asrama sama mahasiswa dari Jepang, Oh, dari Jepang. Belanda sama Oke. Republik Ceko. Itu sih benefit terbesar ternyata. Sekarang masih connect sama mereka. Alhamdulillah masih connect by Instagram sama Line masih oke. connect. Kalau di sana lain masih kepake banget Masih, ya. masih, Oke. masih. Jadi sama mereka masih tetap komunikasi. Masih. Nah, kalau support finansial mungkin dari UIN juga disupport. Alhamdulillah disupport, jadi Jeffrey di sana
selama 4 bulan itu per bulan dapat ya tunjangan lah Miss dari UIN. Untuk Kayak living gitu. cost gitu Living mungkin ya. cost, terus perjalanan menuju Taiwan, terus pulang juga ke Indonesia, alhamdulillahnya UIN yang support. Oke, jadi ya banyak banget lah yang Banyak, diterima banyak ya. ya, Jadi merasa tidak rugi dong. Iya. Oke, nah boleh diceritain kalau suasana kuliah di sana itu seperti apa sih, Jeff? Mungkin kalau kita kan ya kita tahu sistem pendidikan mungkin khusus di UIN ya seperti ini gitu ya. Nah kalau di sana kuliahnya apakah sedikit berbeda gitu? Berbedanya itu di jamnya aja sih Miss. Kalau misalnya di UIN kan dipaketin tuh Miss, apa namanya, mata kuliahnya untuk mahasiswa wajib di jam segini kan UIN yang Menentukan. netapin jamnya. Kalau di sana mahasiswanya sendiri Miss yang ngambil milih jamnya mau kapan. Jadi uniknya di sana biasanya yang pagi-pagi itu kelas pagi itu cuman mahasiswa-mahasiswa yang muslim. Kelas Pagi. itu yang kelas pagi. Iya, kebanyakan tidak ditentukan Oke. oleh kampusnya Miss. Maksudnya kampus ini mahasiswa muslim duluan yang kuliah, enggak, ternyata Tapi memang mereka sendiri mereka yang sendiri memilih. yang mau. Iya, karena unik juga di UIN itu Miss, kalau siang gini tuh kayak malam gitu Miss. Di sepi. Taiwan. Di Taiwan. Oh iya, Iya, oke. kalau di Taiwan Di di Taiwan. Taiwan itu kayak sepi. Kalau pagi sama siang tuh sepi karena ramenya itu di malam hari. Oke. Kebalikannya, kalau Kebaliknya. malam jadi siang, siang Yang jadi jadi malam malam, kalau di oke. Taiwan. Jadi karena kami kan mahasiswa muslim kan terbiasa untuk bangun Pagi, pagi, yang berkegiatan pertama untuk pagi. ibadah, terus pagi tuh kami jadi ngambilnya di jam-jam Jam pagi aja. Jadi siang sama sore untuk kami istirahat, untuk kami olahraga. Biasanya yang non muslim baru dari start jam 1 ke jam 5 mungkin kayak gitu, Miss. Kalau misalkan kayak sistem belajarnya di kelas masih mempergunakan kayak presentasi, diskusi kayak gitu, atau mungkin ada sedikit yang berbeda juga? Kalau presentasi sih di sana nggak ada presentasi, Oh, Miss. tidak ada Iya, presentasi. kayak sana tidak ada presentasi. Cuman kita discuss aja, kayak ada small group discussion gitu. Itu kayak otodidak gitu, misalnya nggak ada. Kalau di kampus-kampus pada umumnya kan dikasih topik minggu depan dipresentasikan. Iya, Kalau di sana betul. itu kita tuh sebelum dosennya masuk ke topik discuss di hari itu, kita tuh harus mecahin dulu apa nih, apa namanya, topik ini membahas tentang apa nih. Nah, kalau sudah kita pecahkan, udah cari di small group discussion itu, baru dikasih feedback sama dosennya. Oh, letak kesalahan kamu di sini, ini di sini. Jadi tidak, dosen itu nggak ngejelasin dulu baru kita yang Ini ya. presentasi, tapi kita dulu yang presentasi, baru dosen-dosennya yang Oh, kasih feedback. oke, kayak ngasih gitu. feedback. Mungkin kalau ada yang kurang Ditambahkan, benar iya, ditambahkan, sama diperbaiki dosen, gitu. Oke, jadi lebih mandiri mungkin ya Iya, mandiri. mahasiswanya. Nah, kalau selama di sana kan di sini pendidikan bahasa Inggris nih, Iya. Jeffrey. Kalau selama di sana kuliahnya apa gitu mata kuliahnya? Kalau di sini kan pendidikan ya, Miss. Nah, di Taiwan itu khususnya di Tonghua University ini nggak ada pendidikan, Miss. Oh. Jadi pendidikan itu ya udah fakultas pendidikan, ya semua mata kuliahnya dipelajari. Kalau di sana tuh nggak. Kalau Jeffrey ngambilnya di sana sastra Inggris dan Sastra Amerika, Inggris. Miss, di sana. Oh, oke. Jadi kayak waduh, di sini pendidikan, di sana sastra, kayak wah, susah banget Susah- ya. susah banget. ya. Oke, jadi itu jadi susah banget nih buat Iya. Jeffrey. Nah, itu aku mau nanya, tantangannya selain mungkin tadi jadi mata kuliahnya, tantangan mungkin paling berat lah ya yang Jeffrey dihadapi di sana itu apa gitu? Kalau secara akademik kayak tadi, Miss, yang di sana sastra, di sini Pendidikan. Oke. Setelah itu kalau kesehariannya tantangannya itu kayak nyari tempat ibadah sih, Miss. Yo, sulit. Sulit. Sebenarnya di awal-awal itu sulitnya di awal-awal, Miss, karena kebetulan di tempat Jeffrey ini ada kayak ada insiden juga kebakaran di gedung tempat Muslim ini sholat. Di sana bukan masjid, Miss, kayak prayer room gitu Oh iya, aja. ruangan lah Iya, ya. kebakar, jadi kami harus ngungsi di ruang lain, dan itu kecil ruangnya itu, jadi tidak cukup untuk sholat Jumat. Biasanya kami Oke. berjamaah. Selain sholat Jumat, biasanya kami sholatnya di dorm gitu, Miss, di asrama. Setelah itu makanannya sih, Miss, susah banget. Padahal di sana itu ada tulisan vegetarian resto. Padahal pas masuk ternyata bukan vegetarian aja, ada porknya. Oh ternyata. gitu, ternyata non halal juga gitu ya. Tapi kalau komunitas mahasiswa muslimnya besar atau memang justru memang sedikit juga?
Lumayan besar sih Miss, cuman kalau di bachelornya kurang. Ini di ininya Miss, master sama. Oh, di master yang Iya, banyak banyak ya. yang master. Oke. Ini ada apa namanya, forum mahasiswa Taiwan bagian timur, Formit ada. Format, Iya. oke. Tapi kalau Jeffrey tergabung di apa nih kalau di sana? Ada perkumpulan juga sama teman-teman. Ya kebetulan Jeffrey masuk ke organisasi Formit ini sebagai anggota. Terus Jeffrey juga ikut, kalau di sini kayak UKM gitu Miss, unit kegiatan mahasiswa. Kalau di sana English Club gitu, Oh, sama kayak UKM oke. bahasa. Kalau di sana English Club. English Club. Ya, karena Jeffrey pengen kan, karena kan Jeffrey kan mahasiswa bahasa Inggris tuh Miss, pengen improve aja nih, improve skill reading, writing, listening sama speaking Jeffrey di English Club ini gitu. Nah, Jeffrey merasa pede nggak waktu di sana? Maksudnya di English Club gitu kan sebagai mahasiswa UIN Raden Lampung. Apakah awalnya mungkin nggak pede gitu? Gimana? Awalnya sih Jeffrey nggak pede ya Miss, karena apa ya, asing gitu, muka-mukanya asing, karena Jeffrey juga belum terlalu kenal sama mahasiswa-mahasiswa di sana. Jadi kayak gugup gitu kan, disuruh perkenalan diri aja kayak kok Takut tiba-tiba salah. lupa. Iya, gitu. geblek ya? Iya, tiba-tiba kayak duh, kok lupa ya. Biasanya kalau di UIN kan suka presentasi kan pasti perkenalan kan Miss, kok ini presentasi apa namanya, introduction nama aja kok lupa. Grogi gitu Miss. Oke, tapi setelah gabung jadi enak-enak aja kan Iya, sama teman-teman. alhamdulillahnya. Oke, nah culture shock deh, pasti ada culture shock. Kalau tadi balik ke Indonesia, jadi culture shock cuaca. Nah, waktu pertama datang ke sana itu apa culture shocknya Jeffrey di sana? Pertama datang sana itu ya itu tadi Miss, yang tadinya suasananya malam kok jadi rame, jadi kayak siang gitu. Yang tadinya siang kok sepi banget kayak gitu. Terus sistem buang sampah di sana, pokoknya kita tuh selama belum temu tempat sampah itu harus kita tenteng Miss. Tenteng Iya, gitu. karena biasanya di kampus Jeffrey ini kebetulan di setiap sudut kampus tuh pasti ada CCTV. Jadi Oh, gitu. shock banget kayak, waduh, ini dipantau terus semua nih sampai. Sanksinya apa nih kalau misalkan sampai nggak buang sampah di tempatnya gitu? Kalau sanksi sih Jeffrey kurang tahu ya Miss, karena kayak minim aja orang-orang yang bahkan kayak nggak ada sampah itu mungkin Berarti di sana bersih banget bersih aja banget ya? Miss. Padahal nggak ada kotak sampah itu namanya. Kotak sampah itu paling ya di depan ruang belajar sama di asrama kita itu doang. Oke, kalau kita di sini kan kadang ya mungkin ada beberapa oknum gitu. Kalau Iya. di kelas itu ada sampahnya Sampah gitu sembarangan. kan. Kalau di sana nggak ada ya. Aku soalnya ngeliat juga sih dari foto-foto Jeffrey itu kayaknya kualitas udaranya juga bagus gitu nggak Bagus, sih? iya. Ngelihat dari potret ini Iya. ya, foto kita lihat kayaknya kok bagus gitu ya. Terus ada culture shock yang lain nggak, Jeff? Makanan? Makanan, iya sih Miss, makanan itu tadi susah. Jadi susah. Jeffrey di sana itu ternyata makan pokok di sana itu roti, kebanyakan roti. Jadi Jeffrey biasanya untuk sarapan, yang tadinya sarapan biasanya nasi goreng atau Iya. apa gitu. Jadi di sana roti. roti. Siang roti. Oke. Jeffrey sempat masak nggak di sana atau Pierre semuanya beli gitu? Tadinya itu emang udah ada planning dari Indonesia, Iya, udah betul. masak aja deh biar uang yang lain tuh biar bisa dipakai buat explore Taiwan. Iya, Ternyata benar-benar. apa ya Miss, karena mungkin padat kegiatan di sana Iya. nggak sempat untuk masak, jadi Jeffrey udahlah beli aja. Apalagi kan di dormnya tadi sama mahasiswa asing yang lain Iya, juga kan, iya. jadi nggak enak juga ya. Apalagi bumbu-bumbu kita kan Iya, lumayan iya. kuat ya. Oke, nah selain kuliah, nah explore tadi nih Jeff, udah explore ke bagian apa aja di sana? Di sana Jeffrey nggak terlalu banyak explore, Jeffrey cuman kayak ke night marketnya di sana. Terus itu ke ada satu kayak pantai, kayak bukan pantai deh, pulau gitu Miss. Jeffrey main, diajak sama temen Taiwan untuk main ke sana. Terus ke tempat pusat-pusat perbelanjaan di sana. Terus kan di sana itu kan kayak ada batu giok gitu loh Miss, itunya apa namanya, apa alamnya di sana itu batu giok gitu. Jadi Jeffrey kebetulan kemarin diajak sama temen asli Taiwan di sana untuk, ayo Jeff kita lihat yuk mau apa namanya, keindahan alamnya gitu lah Miss, di Taiwan tuh kayak berupa batu giok gitu. Oh bagus, kayak kerajinan-kerajinan yang ada di Taiwan. Tapi tetap pengen balik ke sana berarti Iya, kan? pengen balik.
Oke, jadi udah tahu, udah explore ke sana. Iya. Juga Jeffrey udah punya udah punya privilege lah. Kalau mau lanjut master ke sana, kemungkinan ini bakal diterima dong sama kampus sana. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, kayak ngobrol-ngobrolnya udah, kita bakal masuk ke sedikit sesi games. Ini cepet aja jawabnya ya, Jeff. Oke, 3 kata untuk program exchange ke Taiwan. 3 kata untuk program exchange ke Taiwan. Learning, growing, and progressing. Oke, learning, growing, and progressive. Oke, semoga Jeffrey juga tetap terus learning ya, terus juga makin progress ke depannya. Semoga juga nanti bakal lanjut S2 ke sana ya, Jeff. Amin. 3 momen yang paling berkesan saat di Taiwan. Momen belajar ini bahasa Taiwan walaupun sulit. Terus momen sama teman-teman luar negeri yang lainnya di dorm. Terus momen diajak explore tadi sih Miss sama teman Taiwan. Oke, nggak terlupakan Iya, banget nggak ya. bakal terlupa. Oke, untuk terakhir nih aku minta sesuatu untuk Jeffrey. Untuk Jeffrey sendiri, sampaikan sesuatu di tahun 2025 ini. Balik lihat ke kamera sini. Jeffrey sih berharap di tahun 2025 ini semakin giat untuk belajar, semakin mau untuk mencari informasi-informasi yang ada di luar sana seperti teknologi, seperti membangun koneksi dengan mahasiswa-mahasiswa internasional yang lainnya, dan juga semakin berprogres dalam belajar. Oke, sukses terus ya Jeff ke depannya. Terima kasih sudah mau ke Alenia. Semoga kuliahnya lancar dan juga nanti cita-citanya tercapai. Oke, dan terima kasih juga teman-teman Alenia. Teman-teman Alenia, student exchange bukan hanya tentang belajar di luar negeri, tetapi juga tentang memperluas wawasan dan juga memperkaya pengalaman. UIN Raden Intan Lampung bertumbuh mendunia. Dadah. Kami setiap episode inspirasi membuatmu terpukau. Pengalaman dan cerita suka di Alenia semuanya ada.